Halo friends of Boy, welcome back di channel si Boy yang selalu menghibur dimanapun kalian berada. Kali ini Boy bakal nge-review sebuah film yang lagi fresh dan tayang di Netflix baru-baru aja. Film ini berjudul Rebecca. Film yang dibintangi oleh Lily James dan Armie Hammer ini berkisah tentang sepasang suami istri yang baru saja menikah. Setelah tinggal bersama, sang wanita menjalani kehidupan yang kurang nyaman karena suaminya masih berusaha untuk bisa lepas dari bayang-bayang istri pertamanya yang telah meninggal. Untuk info, film Rebecca merupakan film yang telah diadaptasi beberapa kali sejak versi Hitchcock pada 1997. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alurnya. Hajar! Film dibuka dengan seorang gadis yang berada di sebuah hotel di Monte Carlo untuk liburan bersama majikannya. Dia bekerja sebagai asisten Miss Van Hopper. Miss Van Hopper meminta asistennya memesan tempat duduk untuk makan siang dekat Maxim de Winter. Maxim de Winter adalah duda kaya raya yang baru kehilangan istrinya. Maxim adalah pemilik dari Manderley, salah satu rumah terbaik yang ada di Inggris. Sang asisten pun meminta kepada pelayan di sana agar Miss Van Hopper bisa satu meja dengan Maxim. Asisten Van Hopper pun berusaha menyogok pelayan itu, namun karena grogi uangnya pun jatuh berhamburan. Tiba-tiba seorang pria datang menghampirinya dan mengatakan untuk jangan menyuap pelayan itu. Dan setelah pelayan memanggil pria itu, sang asisten baru tahu bahwa pria itu adalah Maxim de Winter. Singkat cerita, Miss Hopper datang dan so akrab terhadap Maxim. Ia mengajak Maxim untuk makan siang bersama. Tak lama Miss Van Hopper memanggil asistennya. Di sana Max baru tahu gadis itu adalah seorang asisten. Keesokan harinya Miss Hopper sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sang asisten pun pergi ke tempat sarapan di hotel tersebut. Saat mau sarapan, sang pelayan menghentikannya dan mengatakan bahwa sang asisten tidak dapat makan di sini tanpa majikannya. Max yang berada di sana akhirnya menawarkan sang asisten untuk duduk di sana dan mereka pun makan bersama sambil ngobrol untuk waktu yang cukup lama. Setelah mereka berpamitan, tak lama sang asisten mendapat memo dari Max yang mengajaknya untuk jalan-jalan bersama. Sang asisten pun dengan penuh antusias pergi bersama Max. Singkat cerita, Maxim dan sang asisten pun makin dekat dan sering jalan bareng, atau lebih tepatnya kencan. Karena Miss Van Hopper masih sakit, si asisten jadi punya waktu lebih banyak untuk bersama Maxim. Lambat laun pun perasaan mereka mulai tumbuh. Setelah beberapa hari, Miss Van Hopper akhirnya sembuh dan mendengar tentang kedekatan asistennya dengan Maxim. Miss Van Hopper pun marah karena cemburu. Miss Van Hopper pun akhirnya memutuskan meninggalkan Monte Carlo secepatnya dan pergi ke New York. Sang asisten pun sedih dan menangis. Keesokan harinya saat akan pergi, sang asisten pun tergesa-gesa menemui Maxim untuk berpamitan. Sang asisten merasa sedih dan Max juga bingung. Max pun mengajak sang asisten untuk ikut bersamanya ke Manderley. Sang asisten pun bertanya apakah dia akan menjadi asisten Max. Namun Max menjawab dia akan mengajaknya ke rumahnya sebagai istrinya dan meminta asisten itu untuk menikahinya. Akhirnya mereka memberitahu Miss Van Hopper. Miss Van Hopper pun berpura-pura bahagia mendengar kabar tersebut. Namun ketika Max tidak ada di sana, Miss Van Hopper malah mengatakan hal-hal buruk ke asistennya. Singkat cerita, Max dan asisten menikah. Sebagai seorang istri, sang asisten otomatis jadi Miss de Winter. Mereka pun akhirnya sampai di kediaman Max yang bernama Manderley. Di sana ia bertemu kepala pelayan di rumah itu yang bernama Denver dan Frank, yaitu manajer yang ada di sana. Denver pun mengajak Miss Winter untuk keliling rumah barunya. Miss Winter pun bertanya tentang sebuah lukisan yang dipajang di sana. Denver mengatakan kalau lukisan itu adalah bibi dari Max. Miss Winter merasa takjub akan rumah barunya. Seperti kebanyakan pengantin baru, mereka pun merasakan kebahagiaan tersendiri. Mereka pastinya melakukan pengencrotan yang tidak bisa dielakkan lagi. Winter bertanya tentang Rebecca, yaitu istri Max yang sudah meninggal. Namun Max tidak pernah menjawabnya. Pas tengah malam, Winter melihat Max berjalan keluar dari kamar tidur mereka. Winter mengikuti Max. Pas mau menyentuh Max, tiba-tiba Denver ada di sana dan mengatakan untuk tidak membangunkan Max yang lagi sleepwalking. Keesokan harinya, pas mau sarapan, Winter melihat Max yang lagi ngobrol dengan Frank. Tak lama pun Frank pergi. Di sini Winter bilang ke Max bahwa semalam dia tidur sambil berjalan semalaman. Max tidak menjawab apapun dan meninggalkan Winter begitu saja. Setelah sarapan, Winter iseng ngikutin anjing peliharaan yang ada di sana, kemudian memasuki sebuah ruangan yang ternyata milik Rebecca. Winter pun menemukan barang-barang milik mantan istrinya. Tanpa sengaja Winter menjatuhkan pajangan keramik di sana.
Winter yang panik akhirnya menyembunyikan pecahan keramik di dalam lemari supaya enggak ketahuan. Pas lagi sisiran, Winter sadar bahwa nama Rebecca dengan inisial huruf R berada di mana-mana. Pas lagi bengong mikir, enggak lama Max pun masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya Max dan Winter pergi jalan-jalan ke pantai. Di sini anjing peliharaannya lari dan Winter berusaha mengejar, namun Max berteriak ke Winter untuk tidak mengejarnya. Anjing itu masuk ke rumah pantai. Winter yang melihatnya pun masuk untuk mengambilnya. Pas di sana Winter melihat barang-barang di sana dan mencari tali untuk mengikat anjingnya. Pas Winter membuka gorden di sana, ternyata seseorang sedang mengelus anjing itu. Winter ketakutan dan sebenarnya orang itu adalah penjaga di mercusuar. Dari orang itu dia mengetahui kalau Rebecca mati tenggelam. Max sedikit marah namun tidak mau membicarakan tentang Rebecca. Singkat cerita, nenek dan kakaknya Max datang. Mereka pun berbincang dan saling berkenalan. Karena sang nenek agak pikun, akhirnya sang nenek sedikit berkata kasar kepada Winter. Gak lama pun mereka pergi. Sang kakak ipar pun meminta maaf kepada Winter dan juga mengatakan kalau Rebecca dekat dengan si nenek. Pas masuk, Max ternyata lagi ribut dengan pelayannya karena kehilangan pajangan keramik di kamar Rebecca dan menuduh pelayan di sana mengambilnya. Akhirnya Winter pun mengatakan kalau dia tidak sengaja memecahkan pajangan keramik tersebut. Max kemudian marah dan kesal. Winter pun merasa sedih, kesal dan juga marah karena merasakan dia hidup dalam bayang-bayang Rebecca dan memikirkan bahwa suaminya masih belum bisa move on dari Rebecca. Keesokan harinya Winter bertanya tentang Rebecca kepada Frank. Frank mengatakan kalau Rebecca mati pas lagi berlayar. Kapalnya karam dan Rebecca tenggelam. Mayatnya ditemukan 2 bulan kemudian. Pas Winter tanya tentang kecantikan Rebecca, Frank mengatakan Rebecca adalah makhluk tercantik di dunia yang pernah ia temui. Mendengar itu semua, Winter tambah tidak percaya diri akan dirinya. Winter yang putus asa akhirnya masuk ke kamar Rebecca. Tak lama Denver datang. Denver mengatakan bahwa Winter tak akan pernah membuat Max bahagia karena Max cuma mencintai Rebecca. Keesokan harinya pas mengejar anjingnya lagi, Winter bertemu dengan seorang pria bernama Jack Pavel. Winter mengatakan kalau suaminya lagi di London, tapi Jack bilang dia di sana untuk bertemu Denver. Singkat cerita, Jack mengajari Winter cara menunggangi kuda. Jack pun mengatakan untuk tidak bilang ke Max atas kedatangannya hari ini. Winter kemudian bertanya ke Denver, kenapa dia mengundang Jack datang sedangkan Denver tahu kalau Max tidak suka dengan Jack. Namun, Denver bilang dia tidak mengundang Jack. Tak lama pun Max pulang. Pas tahu Jack datang dan Winter naik kuda bareng Jack, Max pun marah besar ke Winter. Walau sudah menjelaskan bahwa Denver yang mengundang Jack, namun Max tetap tidak percaya. Winter yang marah akhirnya memutuskan menemui Denver dan berencana memecatnya. Di sana Denver mengatakan kalau dia sudah mengasuh Rebecca dari kecil dan pindah ke rumah Max pas mereka menikah. Singkat cerita, Denver berhasil meyakinkan Winter untuk tidak memecatnya dan berjanji untuk tidak berbuat jahat lagi. Max pun akhirnya minta maaf ke Winter dan hari-hari pun kembali membaik. Winter hendak mengadakan pesta kostum di rumahnya. Dia terlihat sibuk dengan segala persiapan dan gaun malam yang akan digunakan. Denver akhirnya meyakinkan Winter untuk memakai gaun seperti bibinya Max di lukisan. Pesta pun dimulai dan tamu mulai berdatangan. Max pun sangat antusias dengan pakaian yang akan dipakai Winter. Dan Winter menyiapkan semua kejutan dari penampilannya nanti. Singkat cerita, dengan bahagia Winter turun ke pesta tersebut. Max dan yang lain menunggunya di bawah. Namun saat melihat Winter, wajah Max tiba-tiba berubah, begitu pula dengan yang lainnya. Winter pun menangis dan dia baru tahu wanita yang ada di lukisan itu adalah Rebecca dan bukan bibinya Max. Kakak ipar Winter datang dan berusaha menenangkan Winter serta menyuruhnya untuk berganti pakaian. Setelah ganti baju, Winter pun turun ke pesta dan baju yang dikenakannya sangat tidak cocok di pesta tersebut. Max pun mengatakan bahwa dia melakukan kesalahan dengan membawa Winter ke rumahnya dan Max pun pergi. Winter berusaha mengejar Max namun kehilangan jejak. Pesta itu pun menjadi mimpi buruk untuk Winter. Pas besok paginya, orang-orang beramai-ramai berkerumun di pinggir pantai dan menemukan bekas kapal dan mayat Rebecca yang sudah membusuk. Kemudian orang-orang pun banyak yang bertanya, kalau mayat Rebecca baru ditemukan sekarang, lalu siapa mayat yang dikuburkan oleh Max? Winter akhirnya menemukan Max di rumah pantai. Winter bertanya kepada Max tentang mayat yang dikubur, namun Max berkata dia benar-benar tidak tahu. Kemudian Winter bertanya kembali bagaimana Rebecca mati. Max akhirnya bercerita kalau dia membenci Rebecca. Rebecca biasa tidur dengan banyak pria termasuk Jack Pavel. Namun Max tidak bisa menceraikan Rebecca karena menjaga reputasi nama besar The Winter. Max pun berkata suatu malam setelah menemui dokter, Rebecca datang menemui Max dan berkata bahwa dia hamil. Namun kemungkinan bayinya bukan milik Max.
Lalu Rebecca mengambil pistol dan menyuruh Max membunuhnya untuk mengakhiri penderitaannya. Max yang marah waktu itu akhirnya menembaki Rebecca dan membuangnya ke sebuah kapal yang sudah Max lubangi, sehingga terkesan Rebecca mengalami kecelakaan. Winter akhirnya mengatakan mengapa Max tidak menceritakan semuanya dari awal, namun Max menjawabnya ia tidak mau menceritakannya karena takut kehilangan Winter. Max pun akhirnya menyuruh Winter melaporkan ke polisi dan menceritakan semuanya. Namun Winter tidak mau meninggalkan suaminya dan akan selalu berada di sisinya. Singkat cerita, akhirnya Max disidang atas tuduhan pembunuhan terhadap Rebecca. Mereka menemukan kapalnya yang tenggelam karena dilubangi secara sengaja. Begitu sampai di rumah, Max dihampiri Jack yang memberikan sebuah catatan peninggalan Rebecca yang bisa menjadi barang bukti. Jack pun meminta sejumlah uang kepada Max untuk membungkamnya di persidangan. Max dan Winter pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Denver memberikan kesaksian di persidangan. Denver mengatakan kalau Max menyuap Jack untuk sebuah catatan berupa barang bukti yang ditinggalkan Rebecca. Akhirnya catatan dan cek untuk menyuap Jack pun dihadirkan. Denver bilang kalau Rebecca kemungkinan hamil. Jaksa penuntut bilang kalau Rebecca menemui dokter di London dan catatan yang ditinggalkannya untuk bertemu dengan Jack adalah kemungkinan ia mengajak bertemu Jack untuk mengatakan bahwa dia hamil anaknya Jack. Dan untuk sementara Max ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Winter yang panik segera pulang ke rumah dan mencari alamat dokter yang ditemui Rebecca di London. Frank membantu Winter menemukannya. Tak lama pun Denver datang dan marah ke Frank karena membela Max. Denver mengatakan kalau Frank sering tidur dengan Rebecca. Akhirnya Winter menyuruh Denver pergi meninggalkan rumahnya. Singkat cerita, Winter pergi ke London mencari dokter Rebecca. Sesampainya di sana, Winter menyelinap ke ruangan dokter untuk mencari arsip milik Rebecca. Tak lama, tiba-tiba detektif datang ke tempat itu. Winter pun berusaha bersembunyi dan membaca arsip milik Rebecca. Namun, detektif itu pun berhasil menemukan Winter. Kemudian dokter ternyata mengatakan kalau Rebecca tidak hamil. Namun Rebecca memiliki kanker serviks dan sudah terlambat untuk disembuhkan. Dokter juga mengatakan kalau Rebecca sering mengeluh karena tak tahan dengan rasa sakit yang dialaminya. Singkat cerita, dokter bertanya bagaimana Rebecca meninggal. Winter pun mengatakan kalau Rebecca pergi berlayar dan melubangi kapalnya sendiri yang membuat kapalnya karam dan Rebecca mati tenggelam. Detektif yang mendengarnya di sana pun percaya. Akhirnya Max pun dibebaskan dan divonis tidak bersalah. Saat pulang, Max dan Winter melihat rumahnya terbakar, yang rupanya dibakar oleh Denver. Winter berusaha mengejar Denver. Denver tidak terima kalau Winter menjadi pemilik rumah itu. Denver pun akhirnya melompat ke jurang dan mengakhiri hidupnya. Dan tamat. Ending yang membengongkan. Ya, secara alur film menurut Boy lumayan dinikmati sih. Namun endingnya menurut Boy kurang kompleks mengenai akhir dari Max dan Winter. Dan menurut Boy juga film ini plot twistnya sama dengan versi sebelumnya. Namun overall ya dapat dinikmati sih. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen juga menurut kalian versi mana yang lebih enak ditonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam sahabat Boy.